Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabar adik-adik semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bertemu lagi dengan kakak, yaitu Kakak Rini Purwanti. Pada pembahasan kali ini, kita akan bahas materi fikih, yaitu tentang ketentuan puasa. Yang mana sebelum memasuki pembahasan, di sini kakak akan memberitahukan dahulu apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Di sini yaitu ada 6 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, terus hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Memasuki ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian puasa. Tahukah kamu apa itu puasa? Istilah puasa di sini dalam bahasa Arab dikenal dengan syiyam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari sama yasumu sauma wasiyaman, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu syarat puasa. Ada berapa syarat puasa yang harus dipenuhi? Nah, syarat puasa dalam melaksanakannya itu ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa antara lain, yang pertama Islam, balik, berakal, mampu di sini maksudnya kuat untuk melakukannya, suci dari haid dan nifas, ini khusus bagi kaum wanita dan juga menetap atau mukim. Untuk syarat yang kedua, syarat sah puasa. Syarat syahnya di sini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa antara lain yaitu Islam, mumayyiz atau biasa membedakan yang mana yang baik dan buruk, suci dari haid dan nifas, berpuasa bukan pada hari yang diharamkan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu ada rukun puasa. Ada 2 rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu niat. Niat puasa di sini yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa, mata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa di sini juga tanpa adanya niat maka tidak akan bisa dikatakan sebagai puasa. Yang mana untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu untuk puasa sunnah niat boleh dilakukan setelah terbit fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Untuk rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Untuk pembahasan yang keempat yaitu sunnah puasa. Selain melaksanakan hal-hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut, yang pertama yaitu ada makan sahur, yang kedua mengakhirkan makanan sahur, yang ketiga menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba, yang keempat membaca doa ketika berpuasa, yang kelima
memberi buka puasa atau takhir syaim. Yang keenam, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, menggunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga berbentuk ketakwaan. Inilah tujuan dari puasa. Terus yang kedelapan yaitu memperbanyak amal salih, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang kesembilan, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan yang kelima yaitu tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, ketika sedang berpuasa ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa. Yaitu yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi, bersiwak setelah matahari tergelincir. Yang ketiga, menyicipi makanan walaupun tidak ditelan. Dan yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Yang kelima, berbekam atau disuntik. Yang keenam, sengaja melambatkan berbuka puasa. Waktu sudah tiba, padahal waktu buka puasa sudah tiba nih. Pembahasan yang keenam yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasanya antara lain yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang kelima, berdarah haid atau nifas. Yang keenam, keluar air mani yang disengaja. Yang ketujuh, mengubah niat puasa. Dan yang kedelapan, hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Selain ketentuan puasa tadi, ada juga macam-macam puasa. Nah, dilihat dari segi hukumnya, puasa sini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu puasa wajib atau fardu. Yang mana puasa wajib atau fardu di sini yaitu puasa yang dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contoh puasanya seperti puasa Ramadan, puasa Najar, dan juga puasa Kifarat. Nah, yang kedua yaitu puasa sunnah. Yang mana puasa sunnah di sini apabila dikerjakan di sini mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, dan juga puasa di Muharram, di bulan Muharram gitu. Untuk puasa yang ketiga yaitu puasa makruh. Yang mana puasa makruh di sini puasa yang lebih baik ditinggalkan. Untuk puasa yang keempat yaitu ada puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan di sini yaitu puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama bulan puasa atau pada bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan di sini termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Setelah itu, cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan yaitu ada 3 cara. Yang pertama ada ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 Sya'ban. Untuk cara yang kedua yaitu istikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Untuk cara yang ketiga yaitu hisab, yang mana memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan perbedaan matahari. Di sini juga ada amalan sunnah pada bulan Ramadan, yang mana
Amalan sunnahnya itu yang pertama itu sholat tarawih, yang kedua sholat witir dan sholat sunnah lainnya, yang ketiga jika ada kelebihan rezeki, sedekahlah kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama. Untuk yang keempat yaitu memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Untuk yang kelima yaitu iktikaf di masjid untuk ibadah. Nah, ada juga yang keempat itu hal-hal yang membolehkan tidak puasa. Di sini yang pertama yaitu kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Pastikan ada juga halangan tertentu yang tidak dapat kita melaksanakan puasa tersebut. Di antaranya yang pertama itu boleh tidak berpuasa tetapi mengkada puasanya, yaitu orang yang sakit. Jika dipaksa berpuasa, sakitnya akan tambah parah, maka mereka boleh berbuka. Terus dalam perjalanan yang kedua itu dalam perjalanan jauh atau musafir. Jika berpuasa yang bersangkutan akan mengalami kesukaran, jarak perjalanan perboleh meninggalkan puasa Ramadan sama dengan jarak yang diperbolehkan mengkasyar sholat atau mensyafaq kasar. Nah, untuk yang ketiga itu khusus bagi wanita haid dan nifas, juga merupakan halangan puasa yang wajib kada. Puasa di sini boleh tidak berpuasa tapi harus menggantinya dengan membayar fidyah. Orang-orang yang pertama yaitu orang yang lanjut usia atau sangat tua. Yang kedua yaitu sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat kada puasa di hari lain. Nah, yang ketiga yaitu hamil. Yang keempat ibu yang menyusui anak. Yang kelima orang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat puasa di hari lain. Untuk ukuran fidyah yang diberikan misal dengan kebutuhan makanan selama satu hari yaitu sekitar 3 atau 4 liter. Bagi wanita hamil atau menyusui anak, ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan sebagai berikut. Yang pertama, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib mengqada seperti orang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, wajib qada seperti jika hanya takut terganggu kesehatan diri sendiri. Yang ketiga, kalau mereka takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib qada dan membayar fidyah. Sekian pembahasan dari kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.